Hujan lah. Hah? Hujan lagi nak hampah ni. Hah? Hujan lagi nak hampah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun innama tajibu salatu ala kulli muslimin balighin aqilin dzakaran kana aw untha tahirin bi khilafil kafir. فلا تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما، وبخلاف الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما. ولا قضاء على كافر إذا أسلم تقريبا له في الإسلام إلا المرتد بالجر، فإنه إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في زمان الردة حتى زمان الجنون فيها تغليظا عليه، بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها. والفرق أن إسقاط الصلاة فيها عن الحيض والنفاساء عزيمة وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal. Innama tajibu salatu, hanya saja wajiblah salat, ala kulli muslimin balighin aqilin, di atas tiap-tiap orang yang Islam. Balighin yang baligh, ianya orang yang Islam. Aqilin lagi yang berakal, ianya tiap-tiap orang yang Islam. Zakaran kana au untha, laki-laki ada, ianya tiap-tiap orang Islam ataupun perempuan. Tahirin, lagi yang suci. Lagi yang suci. Jadi pada malam ini kita sudah memasuki kepada pembahasan yang baru, iaitu faslun, fasal, yang mana pada fasal ini akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib salat dan siapa saja orang yang wajib untuk melakukan salat, dan juga perkara-perkara yang mengikuti keduanya, artinya yang berkaitan dengan syarat wajib salat dan orang-orang yang wajib melakukan salat. Jadi Sanef memulai di sini dengan orang-orang yang wajib untuk melakukan salat. Maka bila orang tersebut sudah masuk kriteria ataupun syarat-syarat yang disebutkan di sini,
maka dia sudah wajib untuk melakukan salat. Innama tajibus salat, terkhusus wajiblah untuk melakukan salat, iaitu berkewajiban di atas tiap-tiap orang yang Islam, yang bersifat dia itu adalah orang yang Islam. Lagi orang tersebut sudah baligh. Sudah baligh. Lagi orang tersebut berakal, iaitu tidak gila. Zakaran kana au unsa, apakah statusnya dia itu kelaminnya, alat kelaminnya laki-laki maupun statusnya ataupun alat kelaminnya perempuan. Intinya terkhusus wajiban untuk melakukan salat terhadap tiap-tiap orang yang Islam yang dia itu sudah bersifat dengan baligh dan berakal, dan dia itu suci. Dia itu suci. Makanya termasuk zakaran kana au unsa, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan. Jadi atas nama orang yang Islam yang sifatnya baligh, berakal dan dia itu suci, maka wajib untuk melakukan salat. Apa makna wajib di sini? Yutlabu fi'luha wujuban, dituntutkan akan mengerjakannya salat wujuban, hal keadaan wajib. Jadi ada tuntutan untuk mengerjakan salat itu, yang mana tuntutan itu merupakan suatu kewajiban. Lalu kepada siapa diwajibkan melakukan salat? Itulah tiap-tiap orang Islam. Maka orang Islam di sini yakinan, kata Tengku Kalyubi, yakinan artinya yakinan, secara yakin. Jadi orang yang Islam di sini yakinan secara Islamnya secara yakin. Jangan ada keserupaan antara Islam dengan bukan antara Islam dengan bukan Islam. Antara Islam dengan bukan Islam. Makanya falawish tabaha sibyana muslimun wa kafirun, maka jika serupalah dua anak kecil akan orang yang Islam dan kafir, wa balagha, dan telah baligh keduanya anak kecil, ma'a baqail istibah, peserta masih kekal ataupun masih ada keserupaan tasyabuh, lam nutarid ahaduhuma, niscaya tidak dituntutkan akan salah satu keduanya anak kecil tadi yang sudah baligh, biha dengannya salat. Jadi orang Islam di sini yang wajib untuk melakukan salat adalah Islamnya memang Islam secara yakin. Benar-benar dia orang Islam. Maka di ketika benar-benar dia orang Islam, seandainya ada dua orang sisabi anak kecil yang mana dia itu serupa antara orang Islam dan orang kafir, intinya statusnya itu serupa kepada Islam dan kafir, tidak yakin dia kepada Islam. Intinya ada penyerupaan, ada kesamaan antara kafir dan Islamnya. Kemudian kedua anak kecil ini dia itu baligh, sudah masuk umur baligh. Maka pada waktu masuk umur baligh ternyata juga masih ada tasyabuhnya, masih ada kesamaan ataupun keserupaan pada Islam dan kafirnya. Niscaya tidak diperintahkan akan salah satu keduanya dengannya salat. Maka orang yang Islamnya tidak yakin, diragukan keislamannya ataupun Islamnya itu di tengah-tengah, kafir bukan, Islam juga bukan. Jadi tasyabuh antara statusnya serupa antara kafir dan Islam, maka tidak diperintahkan untuk melakukan salat. Maka tidak diwajibkan untuk melakukan salat. Artinya tidak diwajibkan di sini adalah mutalabah duniawi. Makna mutalabah duniawi adalah tuntutan dunia. Kira-kira mumpama. Makanya Islam bermesti yakin. Islam itu kan perbuatan.
yang di dalam hati adalah iman, kepercayaan. Itu iman. Rukun iman 6. Rukun Islam 5. Maka rukun Islam itu nyata, perbuatan. Rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia itu Islam. Maka dia itu sudah Islam. Jika dia sudah Islam, maka berkewajiban bagi orang yang Islam itulah salat sehari semalam 5 waktu. Berarti itu perbuatan. Kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Adumkah? Dia mengucap 2 kalimah syahadat. Kemudian yang kedua, salat sehari semalam 5 waktu. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi ke Baitullah bagi orang yang mampu naik haji. Bagi orang yang mampu naik haji dan umrah. Makanya haji dan umrah itu merupakan rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu. Maka sesuai dengan satu pepatah Arab, laisal Islam bitamanni walakinnal Islam bil amali. Bukanlah Islam itu hanya dengan angan-angan saja, walakinnal Islam bil amal, akan tetapi Islam itu dengan Islam itu dengan perbuatan. Islam itu dengan perbuatan. Kayak Islamnya harus yakin, baru diwajibkan. Sehingga ada satu teka-teki. Teka-teki. Wa yuqalu ala hadza. Dan dikatakan orang di atas ini ada teka-tekinya. Mana teka-tekinya? Lana syakhsun musliman balighan aqlan la yu'maru bisalah idza tarakaha. Ini teka-tekinya. Teka-tekinya, bagi kita ada seseorang yang Islam, yang dia itu baligh dan dia itu berakal, la yu'maru bisalah, tidak diperintahkan dengan melakukan salat idza takaraha, apabila meninggalkan ia akan salat. Hafizuddin, faham tidak teka-tekinya? Nah, teka-teki ditayakan sama orang begini teka-tekinya. Siapakah orang yang dia itu merupakan orang Islam dan dia itu baligh dan dia itu berakal, tetapi bila dia itu tidak melakukan salat, maka tidak diperintahkan untuk melakukannya, tidak diperintahkan untuk melakukannya. Siapakah orang itu? Maka jawabannya adalah termasuk, yaitu orang yang Islamnya tidak yakin. Itulah seperti contoh yang sudah disebutkan, yang Islamnya tasyabuh, ada keserupaan, dia itu kepada kafir dan kepada Islam. Yang penting. Makanya teka-teki lagi kode je. Dia macam tu. Teka-teki him je. Tengok kan? Atara tu kata teka-teki. Yang naikin motor. Naikin motor. Naikin motor apa? Naikin motor ada baru uji ni baru. Nyobak kita yang kalah ni. Status bak kita yang kalah karena pengaruhi itu masalah perintah dengan perintah bila ditinggalkan salat. Maka orang yang dia itu meninggalkan salat, maka disunahkan untuk memerintahkan untuk taubat, untuk mengqadaya. Bila dia juga tidak mau untuk mengqadakan salat yang dia tinggalkan, bila sudah melewati 2 waktu, maka dipotong lehernya. Ini hukum. Dan di sini, tapi intinya yakinan di sini adalah memang benar-benar statusnya bagi kita pemimpin misalnya ataupun raja melihat anak itu yang sudah baligh, seperti yang dicontohkan di sini, dia itu ada keserupaan, artinya kepada kafir juga mirip, kepada Islam juga mirip, tidak yakin tentang keislaman, tidak yakin tentang keislamannya. Faham tidak kira-kira? Hai, faham tidak? Faham. Kemudian yang pertama, sifat orang yang wajib untuk melakukan salat adalah orang Islam. Islamnya harus yakin. Kemudian sifat yang kedua adalah aqilan, yang berakal,
berakal. Apa makna yang berakal? Makna yang berakal adalah salimil hawas. Orang yang sejahtera hawas. Orang yang selamat hawas. Hawas adalah panca inderanya. Makna akilin artinya yang selamat hawas, yang selamat panca inderanya. Jadi termasuk kepada akal pikiran. Ya, artinya orang yang selamat hawas wa balaghathu da'wah, dan balighin akilin, orang yang balik lagi berakal, artinya orang yang selamat hawas, panca indera, dan sampai akannya seseorang oleh dakwah, oleh dakwah. Fala yutalib, maka tidak dituntutkan biha dengannya salat mengkhulikal a'ma, akan siman-siman yang diciptakan akan ia nyaman, a'ma hal keadaan buta, wa asamma dan hal keadaan tuli, wa abkam dan hal keadaan bisu, walaman lam tablughu dakwah, dan tidak dituntutkan dengannya salat akan siman yang tidak sampai akan nyaman oleh dakwah, oleh dakwah. Jadi sifat orang yang wajib untuk melakukan salat adalah dia itu orang yang baligh, yang baligh, dan lagi orang yang berakal, artinya panca inderanya selamat, panca inderanya sejahtera. Dia bukan orang yang cacat, dan juga sampai dakwah. Makna sampai dakwah, sampai ilmu kepadanya, yang bahwasanya dia tahu mengenai tentang kewajiban solat. Makanya bila ada seseorang yang tinggalnya di dalam pedalaman yang memang tidak ada jangkauan manusia yang lain selain dia di situ, ataupun sekelompok manusia yang memang tidak diketahui oleh publik, yang mereka itu tinggal, tidak ada yang menyampaikan ilmu, dan bahkan tidak sampai jangkauan ke sana, walaupun dengan cara apapun, maka mereka itu tidak wajib melakukan salat. Kenapa? Karena tidak tahu tentang kewajiban salat. Begitu juga orang yang sejahtera, panca indera 5, bagi mereka wajib. Makanya terhadap orang yang dia itu di ketika lahirnya langsung diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia itu buta, dalam keadaan dia itu tuli, dalam keadaan dia itu bisu. Maka seseorang yang memang dilahirkannya dalam keadaan buta, kemudian bisu, kemudian tuli, maka tidak diwajibkan untuk melakukan salat, tidak dituntutkan untuk melakukan salat. Kenapa? Karena tidak sampai dakwah kepada mereka. Tidak mungkin untuk kita ajarkan masalah kewajiban salat dan tata cara salat. Orang yang pada dia itu ada buta, maka dia tidak bisa melihat. Kalau kita menulisnya tidak bisa dia lihat. Kemudian ketika kita mengajarkannya dengan mulut ataupun dengan kita sampaikan dengan perkataan, maka dia itu tuli, tidak bisa mendengar. Kemudian di saat misalnya mau berbicara juga tidak bisa. Maka bagi orang yang seperti itu tidak dituntutkan dengan kewajiban salat. Maka ketika dalam masa dia itu masih anak kecil, masih dalam masa sabi, yang belum punya kewajiban untuk mencari ilmu ataupun melakukan hal-hal yang wajib, maka bila terjadi hal ini sehingga dia itu tidak bisa mempelajari ilmu pengetahuan tentang masalah salat terutama, maka tidak dituntutkan untuk melakukan salat. Begitu juga tidak diperintahkan ataupun tidak dituntutkan dengannya salat. Tidak ada tuntutan, tidak dituntutkan dengannya salat dengan orang yang mana tidak sampai dakwah kepadanya. Tidak sampai dakwah kepadanya. Tidak sampai ilmu kepadanya. Memang tidak sampai jangkauan. Tapi kalau hari ini tidak ada lagi. Kenapa? Karena ke pelosok apapun sekarang sudah terdeteksi. Maka
Ketika sudah sampai dakwah, maka tidak benar. Itu namanya sama seperti kita hari ini yang sudah tahu ilmu pengetahuan tapi tidak mengamalkannya. Makna dakwah itu adalah ajaran. Ketika ada orang yang menyampaikan ini yang diajarkan oleh Rasulullah, kita itu berkewajiban untuk melakukan salat dalam sehari 9 waktu. Ketika dia tidak mau mendengarkannya, maka masuk ke dalam perkataan Allah, masalul mau'izati liman la yaghlibu fiha kama saliduri wal yaqut alal bahain. Perumpamaan nasihat kepada orang yang tidak gemar, yang tidak suka dengan nasihat, sama seperti mutiara dan yakut, permata yang cukup indah yang diberikan kepada binatang. Maka dia tidak membutuhkannya, tidak tahu itu sesuatu yang berharga. Intinya tetap berdosa ketika sudah ada yang menyampaikan. Ketika sudah ada yang menyampaikannya. Dan mesti lagi aku. Tuan Hakim ni memang dia hanya itu dakwahnya. Dan golongan kita tunggu sukunya memang hanya itu buku bagi pendatang yang dakwah ataupun yang hanya dakwah dia hanya itu. Aku untuk kadang menyebab tu ke bawahnya mana gap mana buku pun. Jadi hanya itu. Ya, memang dia hendak terima. Masalah hendak terima, maka ikan juga dakwahnya. Dakwahkan juga. Rasulullah juga tidak diterima ketika permulaan dakwah, sehingga mesti lari. Adapun hijrah ke Madinah, maka orang jahiliyah pada waktu itu juga tidak tahu apa-apa. Lah tak tahu lara adu. Duduk oleh depu. Tapi pada akhirnya mereka tak tahu, walaupun tidak tahu semuanya. Intinya ketika mereka itu tetap tidak mau, maka itu sudah menjadi kewajiban. Kenapa? Karena sudah ada yang menyampaikannya. Maka mengenai tentang hal ini, wala yajibu 'alal awal al-qada'. Tidak wajiblah di atas yang pertama oleh qada'. Idza sahal hawas, apabila sehatlah hawasnya seseorang. Jadi pada surah orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dia, bisu dan tuli, maka tidak wajib untuk mengqada apabila hawas itu sehat kembali. Hawas itu sembuh kembali. Hawas itu sembuh kembali. Penyebab tengah-tengah mesti contoh buta yang pajang. Gino buta. Misal sekarang di umur yang ke-29 tahun kita buta. Okey kan? Di umur yang ke-29 tahun kita buta, tuli, bisu, berkumpul ketiga-tiganya itu, maka sudah barang tentu kita sudah tahu semuanya tentang kewajiban salat. Maka tidak ada keringanan dalam agama untuk tidak melakukan salat. Justru sampai sesakit apapun kita tetap wajib melakukan salat. Kalau tidak mampu secara berdiri, maka lakukan secara duduk. Tidak mampu secara duduk, maka lakukan secara berbaring. Tidak mampu secara berbaring, lakukanlah bagaimana yang mungkin kaifa amkana, walaupun dengan isyarat mata saja. Yang penting selama hati masih normal, selama pikiran masih jelas, maka wajib untuk melakukan salat walau bagaimanapun. Titik. Ada pakai koma. Faham tidak? Faham. Makanya kalau orang yang tadi ketika besarnya misalnya dia sembuh kembali, butanya sembuh, tulinya sembuh, bisunya sembuh, sehingga salat yang dia tinggalkan tadi apakah wajib dia qada? Tidak wajib dia qada. Tidak wajib dia qada. Fi khilafi tsani, dengan sebalik yang kedua. Itulah pada surah orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, orang yang tidak sampai ilmu pengetahuan kepadanya, maka baginya tidak wajib untuk melakukan salat. Kenapa? Karena tidak tahu. Akan tetapi bila seandainya dia itu kemudian sampai ilmu kepadanya, maka wajib alaihi qada, wajib berkewajiban di atasnya oleh qada fauran, hal keadaan segera, kama marra, sebagaimana yang telah lalu, idza balaghasu, apabila sampai ia dakwah akannya seorang. Kenapa? Dinisbati ila taksir, karena nisbahnya seorang kepada taksir sengaja. Faham tidak?
Jadi kalau bagi orang yang tidak sampai dakwah, tidak sampai ilmu pengetahuan, ketika orang itu sampai ilmu pengetahuan, maka solat yang dia tinggalkan, maka wajib dia qada. Walaupun pada dasarnya karena tidak tahu tadi tidak wajib melakukan solat, tetapi ketika dia tahu, wajib mengqadanya secara segera solat-solat yang dia tinggalkan apabila sudah sampai dakwah. Ya, kenapa? Karena nisbahnya orang yang tidak sampai dakwah itu adalah kepada taksir, ada unsur kesengajaan. Makanya kalau tidak ada unsur kesengajaan, ada kemaafan. Mana kemaafan? Kemaafan bagi orang yang bodoh hanya dua. Orang yang baru masuk Islam dan juga orang yang memang dia itu benar-benar tidak sampai ilmu kepadanya. Sedangkan di sini maka ketika sampai dakwah ada taksir, ada kesengajaan. Maka fama haqquhu, maka bermula haknya seorang ayyu'lama fil jumlah, itu bahawa diketahuikan akan ianya fil jumlah. Jadi kalau misalnya dia itu ada unsur kesengajaan tadi, maka yang haknya dia bisa mengetahui tentang masalah salat, cuma dia saja tidak mau berusaha. Maka tidak ada alasan hari ini untuk tidak menuntut ilmu, untuk tidak mencari ilmu, tidak ada alasan. Kan jelas dalam hadis, tarkul ilmi kabiratun, meninggalkan mencari ilmu itu dosa besar. Yang mana pada dasarnya memang tersebut dalam hadis, ilmu itu dijemput. Ilmu itu dijemput. Kita itu mesti mencari ilmu. Bahkan diperintahkan untuk hijrah, untuk merantau, untuk mencari ilmu. Diperintahkan untuk mencari ilmu walau dengan merantau. Walaupun ada hadis, ada yang mengatakan itu hadis dhaif, ataupun ada yang mengatakan juga hadis maudhu, untuk ilma walau bisin. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Jadi intinya apa maksudnya? Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi kita itu dalam hal mencari ilmu, pergilah ke manapun. Yang penting kita mencari ilmu. Seandainya tidak ada ilmu di tempat kita, maka kita mesti berhijrah. Makanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an jadi memerintahkan kepada suatu tempat yang mana pada tempat itu tidak ada tabib yang bisa untuk kita tanyakan perihal masalah kesihatan, dan tidak ada seorang cendekiawan agama yang bisa kita tanyakan tentang hukum, maka hijrah olehmu, diperintahkan untuk hijrah. Dan ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah. Makanya kita mesti hijrah dalam mencari ilmu. Makanya orang yang berada di tempatnya, mencari ilmu di tempatnya, terkadang bukan tidak berhasil, susah untuk berhasil kalau memang tidak bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau kita itu hanya menetap di tempat kita sendiri, maka tidak ada tantangan, tidak ada cobaan. Kenapa? Karena berada di tempat sendiri. Tetapi ketika kita merantau, maka di sini ada letaknya kesungguhan. Hanala dawa kampung, sehat kali rumah. Ya kan? Menyota di kemenang ini. Pakan kata. Makanya di saat ada kesungguhan ketika kita yang merantau, maka di sinilah letaknya biqadri ma tata'ani tanalu ma tatamani. Dengan ukuran apa kesungguhanmu, maka begitulah Allah berikan cita-citamu. Jadi intinya apa yang kita inginkan akan tercapai dengan kadar kesungguhan kita. Rezeki juga seperti itu. Kita bekerja di luar dengan bekerja di daerah kita itu berbeda. Walaupun gajinya sama, tapi berbeda. Kenapa berbeda? Karena ketika kita keluar, kita itu akan berusaha semaksimal mungkin. Ada rasa malu kalau pulang tidak punya uang. Dan juga ada kita itu misalnya ada rasa, oh ini saya di perantauan. Kalau misalnya saya berpoya-poya dengan uang yang saya dapatkan, maka untuk apa saya di sini? Lebih baik saya pulang saja. Lebih baik saya pulang saja. Intinya ada rasa kesungguhan. Begitu juga dengan kita yang merantau dalam mencari ilmu. Makanya banyak orang yang sukses ketika dia itu mencari ilmu di tempat yang lain. Bukan dalam artian ilmu di tempatnya sendiri tidak berkah, bukan. Tapi ada unsur
kebosanan bila berada di tempat sendiri. Manja, ada rasa manja ketika kita menetap di tempat sendiri. Buktinya nampak. Buktinya nampak. Ketika malam Jumaat di sini ada baca dalil khairat, kita pulang. Kita pulang. Kenapa bisa pulang? Karena tidak membutuhkan biaya yang banyak. Hanya butuh 5.000 berarti kita membeli minyak pertalite sampai ke rumah pulang pergi. Seperti itu. Tapi bila seandainya kalau mau pulang membutuhkan biaya berarti pulang pergi itu 300.000, maka perlu kita pikirkan lagi ini. Sehingga al-fikru qabla ribhan wa nadbu ba'da khusran. Fikir dahulu sebelum pendapatan, sisa kemudian tak ada guna. Maka kita akan berfikir panjang sebelum melakukan. Ini fakta kan? Real di lapangan, real ya. Maka inilah yang terjadi di lapangan. Dan kan? Kemudian wala budda min ahliyatil khitab, dan tidak boleh tidak daripada ahliyah khitab, ahli kepada khitab, ahli kepada taklif, ahli kepada terkena hukum. Jadi orang yang wajib melakukan salat ini adalah harus orang yang ahli khitab. Makna orang yang ahli khitab, orang yang dia itu berhak untuk dikhitab. Itulah salah satunya taklif, balik berakal. Makanya kenapa demikian? Liyakhrujan naim, supaya keluarlah orang yang tidur, wasahi dan orang yang lupa, wal jahil dan orang yang bodoh. Dengan apa bodoh? Biwujubiha, dengan wajibnya salat. Kenapa keluar mereka itu? Li'adami taklifihim, karena tiada taklif mereka itu, karena tiada memberatkan hukum mereka itu. Makanya orang yang tidur, orang yang lupa, orang yang bodoh dengan kewajiban salat, yang bodohnya memang benar-benar bodoh karena dia sampai dakwah, maka tidak wajib untuk melakukan salat. Kenapa? Karena tiada taklif mereka itu. Karena perbedaan taklif mereka itu. Lalu kenapa juga orang yang tidur ketika dia bangun, maka wajib melakukan salat? Sesuai dengan hadis man nama au nasiyaha idza dzakaraha man nama au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur ataupun lupa, maka hendak salat ia idza dzakaraha, apabila teringat ia ataupun bangun ia. Intinya orang yang tidur memang tidak wajib melakukan salat. Orang yang lupa memang tidak wajib melakukan salat. Namun qadanya tetap wajib. Kenapa wajib qada? Wa wujubul qada, dan bermula wajib qada alaihim, di atas mereka itu wujubu iniqadis sabab. Itu wajib terakad sebab. Wajib menerima akad sebab. Kama sayati, sebagaimana barang yang sagi datang ianya barang. Artinya karena sudah ada sebab. Sebab itulah hukum wad'i. Hukum wad'i salah satunya adalah sebab. Sebab salat adalah masuk waktu. Kita sudah masuk waktu, kenapa tidak melakukan salat? Maka di ketika sudah ada sebab, maka di ketika kita teringat ataupun terbangun daripada tidur, maka tetap wajib melakukan salat, ataupun istilahnya dengan qada. Ya. Kaujin. Kenalah. Kenapa? Anak semua. Kenapa? Nah, dia sulam now, anak. Anak kena. Kak.
fil kafir, dengan sebalik orang yang kafir. Fala tajibu alaihi, maka tidak wajib ianya salat alaihi di atasnya orang kafir. Wujuba mutalabati biha, akan sebagai wajib tuntutan biha dengannya salat di dunia, pada dunia ataupun dalam dunia. Kenapa demikian? Li'adami sihatiha minhu, karena tiada sahnya salat minhu daripadanya orang kafir. Karena tiada sahnya salat minhu daripadanya orang kafir. Makanya terkhusus yang wajib melakukan salat adalah tiap-tiap orang yang Islam. Dengan sebalik orang kafir, maka orang kafir tidak wajib untuk melakukan salat. Tidak wajib di sini adalah tidak wajib tuntutan duniawi. Dalam arti kata, bila orang kafir tidak melakukan salat, maka tidak diperintahkan untuk kita untuk memerintahkannya untuk melakukan salat. Kenapa demikian? Karena orang kafir itu tidak sah bila melakukan salat. Kenapa tidak sah melakukan salat? Karena salat itu ada niat. Rukun salat yang pertama adalah niat. Sedangkan niat itu terhenti di atas Islam. Maka kalau bukan orang Islam, maka tidak sah niat. Ketika tak sah niat, maka tidak sah salat. Intinya, bila orang kafir tidak mau salat, maka tidak diperintahkan bagi kita untuk menuntutnya ataupun memerintahkan dia untuk melakukan salat. Itu di dunia. Lakin akan tetapi, tajibu alaihi wujuba iqabi alaiha fil akhirah. Akan tetapi wajib ianya salat alaihi di atasnya orang kafir, wujuba iqabi, akan wajib siksa alaiha di atasnya salat fil akhirah, di akhirat. Fil akhirah, di akhirat. Walaupun demikian, terhadap orang kafir berkewajiban juga untuk melakukan salat sebagai wajib kena siksa di akhirat. Intinya, orang kafir ketika di akhirat nanti, dia itu akan dituntut mengenai tentang perkara salat. Makanya, bagi orang kafir, wajibkah untuk melakukan salat? Wajib, secara dia itu akan terkena siksa bila tidak melakukan salat. Makanya, ada dalilnya, yaitu orang kafir, dia itu berada dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Kenapa kamu itu dalam neraka sakar? Orang kafir bertanya, menjawab. Qalu, berkata orang mereka itu, lam nakum minal musallin. Tidak adalah kami itu orang yang melakukan salat. Berarti ini dalilnya yang menjelaskan tentang orang kafir memang wajib melakukan salat. Cuma bagi kita itu tidak diperintahkan saja untuk memerintahkannya untuk melakukan salat. Kenapa? Karena walaupun kita perintahkan pun dia tidak sah bila melakukan salat. Kenapa tidak sah? Karena dia itu orang kafir. Orang kafir tidak sah untuk melakukan niat. Sedangkan salat itu ada niat. Intinya secara umum orang kafir wajib bagi dia melakukan salat, wajib. Bagaimana caranya? Masuk Islam dulu, kemudian lakukan salat. Intinya yang ditaklifkan, yang diwajibkan bagi orang kafir pada hari ini adalah masuk Islam dulu. Ketika masuk Islam, maka rukun Islam adalah yang kedua, salat sehari semalam 5 waktu. Makanya kalau orang kafir sudah masuk Islam, maka sudah wajib untuk melakukan salat. Kama taqarrara, sebagaimana yang telah tetap, sebagaimana barang yang telah tetap, ya barang fi usul, pada kitab usul ataupun dalam ilmu usul. Kenapa demikian? Litamakkunihi min fi'liha bil Islam. Karena mungkinnya seseorang min fi'liha, daripada memperbuatnya, melakukannya salat bil Islam dengan sebab Islam. Karena orang kafir itu mungkin untuk melakukan salat. Bagaimana orang kafir melakukan salat? Yaitu dengan sebab dia itu masuk Islam dulu, kemudian melakukan salat. Wa bi khilafis sabi, dan dengan sebalik anak kecil, wa majnun, dan orang yang gila. Kenapa tidak wajib salat bagi anak kecil dan orang yang gila? Li'adami taklifihim, karena tiada taklif keduanya. Li'adami taklifihim, karena tiada taklif keduanya, anak kecil dan si majnun. Jadi kalau anak yang masih kecil, yang belum balik, dan orang yang gila, maka dia itu tidak wajib untuk melakukan salat. Kenapa? Karena tidak ada taklif untuk keduanya.
Wa bi khilafil haid wan nufasa, dan dengan sebalik wanita yang berhaid dan wanita yang bernifas. Perempuan yang berhaid dan perempuan yang bernifas. Kenapa? Li'adami sihhati lima minhuma. Karena li'adami sihhatiha minhuma, karena tiada sahnya salat minhuma, daripada keduanya, perempuan yang berhaid dan nifas. Begitu juga wanita yang berhaid, wanita yang bernifas tidak wajib melakukan salat. Kenapa? Karena tidak sah salat daripada wanita yang berhaid dan nifas. Fala tajibu ala haid, maka tidak wajib dia salat di atas orang yang berhaid. Wa in tasabbaba fil haid bidawa, sekalipun menyebabkan ianya haid, menyebabkan ianya perempuan pada haid didawat dengan obat ataupun seumpamanya obat. Walaupun haid itu keluar kerana minum obat, ya, tetap tapi tidak wajib melakukan salat. Wa bisabu ala tarki, dan dipahalakan akan ianya wanita berhaid di atas meninggalkannya salat, imtisalan karena muslim ini. Jadi bagi wanita yang berhaid, saat dia itu sedang berhaid tidak wajib melakukan salat. Ketika dia meninggalkan salat karena memang menjunjung tinggi perintah Allah, maka dia itu mendapatkan pahala. Makanya wanita walaupun dia tidak melakukan salat di ketika dia berhaid, tapi bisa mendapatkan pahala. Bagaimana cara mendapatkan pahalanya? Yaitu karena dia itu menjunjung tinggi perintah. Karena memang dilarang untuk melakukan salat di saat berhaid. Tapi itu bagaimana? Hah? Tuhan.